Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita dapat melanjutkan kajian Kitab Riyadhus Shalihin yang insya Allah pada malam hari ini kita sampai masih di bab mujahadah, yaitu pada hadis yang ke-98. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian kita dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita hingga akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai dari hadis yang ke-98 atau hadis yang keempat pada bab mujahadah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan memberi manfaat kepada kita dengan ilmu dan karya-karya beliau baik di dunia maupun di akhirat. Ar-Rabi'u, hadis yang keempat, an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun dari malamnya, bangun di sebagian malamnya. Maksudnya adalah melakukan salat malam atau salat tahajud. Hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua kakinya pecah. Kedua kakinya pecah-pecah saking lamanya berdiri. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, kata Aisyah, Ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku berkata kepada beliau, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini wahai utusan Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal kata Aisyah radhiyallahu anha, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah
betul-betul mengampuni untukmu dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku suka menjadi hamba yang banyak bersyukur? Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadza lafzul Bukhari. Adapun redaksi ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah redaksi dari Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan wa nahwuhu fis sahihaini, dan ada juga redaksi yang seperti ini, yang mirip dengan ini di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetapi dari sahabat yang berbeda yang meriwayatkannya. Kalau dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tapi yang mirip dengan riwayat ini juga disebutkan min riwayatil Mughirati ibni Syu'bah, dari riwayat sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bayanu mufradatil hadis, penjelasan tentang beberapa kosakata yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama, tatafattara. Tatafattara maknanya adalah tatasyaqqaqa, pecah. Di dalam riwayat lain disebutkan tawarramat qadamahu, sampai kaki Rasulullah SAW saking lamanya berdiri itu tawarramat, bengkak. Nah, dua riwayat ini tentu saja tidak bertentangan, karena kaki yang bengkak lama-kelamaan akan pecah juga, akan melepuh saking lamanya berdiri. Kemudian juga di dalam hadis ini disebutkan, di mana Ibunda Aisyah bertanya, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Mengapa engkau melakukan ini ya Rasulullah, berdiri sampai demikian di dalam sholat, padahal dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Nah, ini maksud dengan dosamu min dzambika, di sini dijelaskan adz-dzambu fi haqqir rasuli sallallahu alaihi wasallam innama min qabilil ajzi an tawfiyati ma yajibu lirrububiyyati minal i'zami wal ikbari wasyukri. Dosa dalam konteks para nabi, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bukanlah dosa seperti kita, tetapi innama min qabilil ajzi an tawfiyati ma yajibu lirrububiyyati minal i'zami wal ikbari wasyukri. Tetapi dosa yang dimaksud terkait dengan Rasulullah adalah ketidakmampuan beliau memberikan hak-hak rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pengagungan, membesarkan dan mensyukuri semua anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Nah, ini tentu saja sehebat apapun seorang manusia atau seorang rasul atau seorang nabi, dia tidak akan mampu memenuhi full hak-hak rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa syukur, pengagungan, membesarkan namanya dan seterusnya. Jadi karena saking mulianya Rasul, hal ini pun disebut sebagai dzam, dosa. Nah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian Rasul menjawab,
pertanyaan istri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Dalam riwayat lain, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak suka menjadi hambanya yang banyak bersyukur? Padahal sebanyak-banyaknya syukur beliau, apalagi syukur kita, tentu saja tidak bisa memenuhi hak-hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah aku suka menjadi hambanya yang bersyukur? Syakur di sini, syakura adalah kathirus syukri, orang yang banyak bersyukur disebut syakur. Sementara syukur sendiri adalah al-i'tirafu bin ni'mah. Ada dua sisi. Yang pertama, pengakuan terhadap nikmat-nikmat Allah dengan lisan maupun dengan hati. Kemudian sisi yang kedua adalah wal qiyamu bil khidmah, melakukan khidmat, bakti, penghambaan, peribadatan dengan sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui taat kepadanya, baik menjalankan kewajiban maupun menjauhi yang haram, disempurnakan dengan melaksanakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh, serta tidak berlebihan di dalam mengkonsumsi atau melakukan yang halal. Ini khidmah, pengabdian, bakti kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti kita mengakui nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan syukur. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fawaidul hadis, beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, qala Ibnu Abi Hamzah, berkata Ibnu Abi Hamzah, salah seorang ulama arifin, seorang ulama yang ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, la yakhturu bi khatiri ahadin anna adh-dhunuba allati akhbara Allah ta'ala annahu bifadlihi ghafaraha lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qabili ma naqa'u nahnu fiha. Jangan sampai terlintas dalam benak salah satu di antara kita kaum muslimin bahwasanya dosa yang diinformasikan oleh Allah terkait dengan nabi atau rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah mengampuninya itu seperti dosa-dosa kita yang kita terjatuh, bahkan seringkali terjatuh di dalamnya. Ma'adzallah, mustahil. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin membiarkan nabinya seperti itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para nabi dan para rasul, apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari dosa-dosa seperti yang kita lakukan. Mengapa? Li'annal anbiya'a ma'sumun. Sebab di antara salah satu sifat mendasar seorang nabi adalah al-ismah, ma'sum, dijaga, terjaga dari, pertama, minal kabair bil ijma', terjaga atau dijaga dari dosa-dosa besar. Ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa seluruh nabi dan rasul itu ma'sumuna minal kabair, dijaga dari dosa besar. Kemudian juga disepakati oleh para ulama wa minas saghairil lati fiha radzail, juga para nabi itu dijaga dari dosa-dosa kecil tetapi yang mengandung unsur kerendahan semangat dan kesungguhan, itu para nabi dijaga. Kemudian juga kata Ibnu Abi Hamzah, amma as-saghairul lati laysa fiha radha'il fa fiha khilafun bainal ulama.
Adapun dosa yang sangat kecil yang tidak mengandung unsur kerendahan atau kehinaan, maka para ulama ada perbedaan pendapat. Apakah para nabi dan para rasul itu dijaga dari hal-hal seperti itu? Namun al-aktsaru, mayoritas ulama, ala annahum ma'sumuna minha kama usimu minal kabair. Mayoritas ulama mengatakan bahwa seluruh nabi dan rasul juga terjaga daripada dosa-dosa seperti itu. Dosa kecil meskipun tidak mengandung radzail, hal-hal yang rendah, mereka juga dijaga dari hal-hal seperti itu. Sebagaimana mereka dijaga dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kerendahan. Wa huwal haqq, kata Ibnu Abi Hamzah, inilah pendapat yang benar. Mayoritas pendapat, mayoritas ulama. Li'anna rutbatahum jalilah, karena kedudukan para nabi dan para rasul itu amat sangat terhormat. Apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul anbiya'i wal mursalin, nabi yang paling afdal, rasul yang paling afdal. Masih lanjutan dari ungkapan Ibnu Abi Hamzah yang juga sudah kita singgung pada penjelasan makna dzam tadi, ya, makna dosa. Kata beliau, innama dzalika min qabili tawfiyati ma yajibu lirrububiyyati minal i'zami wal ikbari wasyukri. Yang dimaksud dengan dosa pada hadis ini adalah ketidakmampuan memenuhi pengagungan, membesarkan dan mensyukuri apa yang menjadi hak-hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wad'ul basyariyyati wa in rufi'a qadruha haitsu rufi'a fa innaha ta'jazu an dzalika biwad'iha li'annaha min jumlatil muhdatsat. Dan kondisi seorang manusia, meskipun atau bagaimanapun tinggi kedudukannya dan derajatnya, itu pasti tidak mampu melakukan pengagungan hak-hak syukur yang menjadi hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu bagaimanapun adalah muhdatsat, makhluk yang memiliki berbagai keterbatasan. Juga ditambah lagi, kata Ibnu Abi Hamzah, wa kathratun ni'ami 'ala alladhi rufi'a qadruhu aktsaru min ghairihi. Justru seorang manusia, seorang nabi atau seorang rasul yang diberi banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ditinggikan derajatnya lebih banyak atau lebih tinggi daripada yang lain, maka semakin banyak pula nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Fatadha'afatil huquq, maka kewajiban syukurnya pun semakin banyak kalau mau diimbangi dengan syukur. Fatadha'afatil huququ alaihi, maka beban atau kewajiban bersyukur atas derajat yang ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga mesti disyukuri. Fahasalal ajzu, maka otomatis semakin tidak mampu manusia itu untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah fal ghufranu lidzalik, datang ampunan Allah. Arah ampunan Allah itu datang dari sisi ini, yaitu ketidakmampuan seorang manusia sehebat apapun dia untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dosa dalam tanda kutip bagi seorang nabi atau seorang rasul. Jadi bukan dosa-dosa seperti dosa-dosa kita. Yang kedua, faidah hadis ini, au yuqal,
dapat juga dikatakan atau dengan kata lain, fa innahu li'uluwi qadrihi sallallahu alaihi wasallam kana ma yaqa'u minhu walau khilaful aula yu'tabaru dhanban bihaqqihi ghaira annahu yakunu maghfuran lahu la yu'akhadhu bihi. Ini bukan ungkapan Ibnu Abi Hamzah, tetapi saya kutip dari Nuzhatul Muttaqin. Jadi Rasul itu saking tinggi kedudukannya sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi pada beliau, meskipun hanya sekedar melakukan sesuatu yang baik, tapi ada yang lebih baik. Beliau melakukan sesuatu yang baik, tapi ada pilihan yang lebih baik. Maka ketika itu terjadi pada beliau, itu disebut dzam, dosa. Saking tinggi derajat beliau. Jadi ada ungkapan hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik orang-orang yang baik, yang kebaikannya biasa, itu bisa jadi bagi muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat kedudukannya dengan Allah, itu adalah cacat atau keburukan. Saking tingginya derajat orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perbuatan baik yang dilakukan oleh Rasul, tapi di sisi Allah ada yang lebih baik, maka itu adalah dzam. Padahal sebetulnya adalah khilaful aula saja, melakukan sesuatu yang tidak lebih baik meskipun tetap baik, itu dzam, masuk kategori dzam, dosa, dan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya dalam kasus ketika Rasulullah SAW dalam perang Badar, tawanan perang Badar oleh Rasulullah SAW diampuni, tidak dihukum. Ini diampuni, dihalalkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun yang lebih aula adalah menghukum mereka dengan hukuman yang pantas, ya, yang berhak dihukum mati dan seterusnya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anfal. Nah, ini maghfurun lahu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya adalah baik, ya, pilihan-pilihan yang memang ada di dalam syariat. Yang berikutnya, yajibu an takuna ni'matu sababan li ziyadati syukri. Hadis ini memberikan faidah kepada kita bahwasanya nikmat itu harus menjadi sebab yang mendorong kita untuk ziyadati syukri, menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya setiap kali kita merasakan ada tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik materi maupun non materi, hendaknya kita juga menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebetulnya syariat sudah memberikan kesempatan itu, ya. Misalnya dalam konteks penambahan penghasilan, maka juga ada penambahan kuantitas atau kadar zakat, ya, meskipun secara persentase tetap 2,5%, tetapi nilai 2,5%-nya secara nominal bertambah kalau hartanya juga bertambah. Nah, ini sebetulnya satu bukti bahwa ziyadatun ni'mah, tambahan nikmat itu hendaknya kita sikapi dengan ziyadatus syukri, tambahan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks sholat, tidak mungkin kita menambah sholat wajib yang 5 waktu, dia tidak boleh ditambah, tetapi kita bisa menambah dengan sholat-sholat sunnah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan dengan hadis yang ke-99.
atau hadis kelima pada bab mujahadah. Al-khamisu an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-lailah wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara, muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 hari terakhir, maksudnya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahyal lail, beliau menghidupkan seluruh malam, sepanjang malam, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, istri-istri beliau dan juga semua penghuni rumah. Wajadda, dan beliau bersungguh-sungguh, wasyaddal mi'zara, dan mengencangkan atau menguatkan kain sarungnya. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Lalu Al-Imam An-Nawawi menambahkan, wal muradu al-ashrul awakhiru min syahri Ramadan, dan yang dimaksud dengan 10 hari atau 10 malam adalah yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu kata beliau, wal mi'zaru, arti al-mi'zar adalah al-izar, kain sarung. Wa huwa kinayatun an i'tizalin nisa. Ini adalah kinayah, kiasan tentang beliau meninggalkan istri-istrinya, artinya tidak menggauli istrinya di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Wa qila, juga ditafsirkan, al-muradu tashmiruhu lil ibadah. Yang dimaksud dengan syaddal mi'zar yaitu tashmir, bersiap-siap, bersungguh-sungguh untuk full beribadah. Kata tashmir itu asalnya adalah kalau orang mau bekerja lalu dia menarik atau menggulung lengan bajunya, itu tashmir. Atau kalau ingin bekerja yang menggunakan kaki, dia menggulung, ya kalau kita celananya gulung atau dilipat supaya lebih leluasa bergerak, ini namanya tashmir. Jadi syadda mi'zarahu itu mengencangkan kain ibadahnya atau pakaian ibadahnya untuk fokus beribadah. Yuqal, dikatakan dalam ungkapan syaddadtu lihadzal amri mi'zari, aku mengencangkan pakaianku untuk melakukan urusan ini. Ai tashammartu, artinya bersiap-siap, wa tafarraghtu lahu, dan fokus, full fokus, konsentrasi untuk melakukannya. Nah, ini menunjukkan mujahadah, kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau di dalam beribadah, wabil khusus di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lihat bayan ma'ani mufradatil hadis, penjelasan beberapa kosakata yang ada dalam hadis ini. Yang pertama, ahyal lail, beliau menghidupkan seluruh malam. Al-lail di sini ay kullahu, yaitu seluruh malam, bi anwa'it ta'at, dengan berbagai macam ketaatan. Wa mahallun nahyi an qiyamil laili kullihi al-waridi fi hadits Abdullah bin Umar fi man dawama ala dhalika jami'a layali sanati li'annahu mudirrun bil badani wal aqli.
pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW menghidupkan seluruh malam di bulan Ramadan atau di akhir 10 hari terakhir Ramadan? Bukankah ada larangan, ada riwayat dari Rasul sendiri, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ada larangan untuk menghidupkan seluruh malam, jadi tidak tidur semalaman. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana mengkompromikannya? Kata Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin, ya, larangan di dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar itu fi man dawama ala dzalika jami'a layalis sanah. Itu bagi yang terus-menerus melakukannya, menghidupkan malam, tidak tidur di malam hari sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Itu yang tidak boleh. Mengapa? Li'annahu mudirrun bil badan. Karena hal itu bisa membahayakan atau memberi madarat bagi tubuh, kesehatan tubuh. Wal aql, juga pada akal. Jadi harus istirahat. Oleh karena itu, dalam malam-malam biasanya di luar Ramadan, Rasulullah SAW tetap tidur. Misalnya dalam hadis, aqumu wa arqud, atau aqumu wa anam. Aku bangun malam, aku juga tidur, atau aku tidur, aku juga bangun malam. Jadi ada tidurnya, ya, tidak sepanjang malam untuk sholat. Namun kalau itu dilakukan di malam-malam tertentu yang memang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, maka ini boleh, tidak masuk dalam larangan. Misalnya 10 hari terakhir Ramadan. Sebagaimana juga misalnya ya, kita menemukan hadis tentang larangan mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Kata para ulama, larangan ini berlaku bagi yang melakukannya rutin. Sepanjang tahun dia setiap kurang dari 3 hari, sehari sekali khatam. Ini tidak boleh atau makruh. Tetapi kalau dalam momen-momen tertentu, misalnya ketika seseorang sedang berada di Mekah atau Madinah, sedang melaksanakan ibadah umroh di Mekah, di Madinah, dan memang tidak ada pekerjaan dan kewajiban lain selain ibadah, maka dia boleh saja mengkhatamkan Quran dalam seharian, atau 2 hari, atau kurang dari 3 hari, boleh, tidak termasuk yang dimakruhkan. Atau di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan juga momentum atau waktu khusus yang ada fadilahnya, maka boleh. Tetapi merutinkan sepanjang tahun dan sepanjang usia ini makruh, karena bisa jadi menyebabkan kita lalai dari kewajiban-kewajiban yang lain, kewajiban terkait dengan keluarga, dengan tetangga, dan lain-lain. Akan tetapi dalam momen-momen tertentu tidak dilarang. Kemudian wa ayqadha ahlahu, Rasulullah SAW membangunkan keluarganya. Untuk apa? Lis salati, untuk melaksanakan salat. Tanbihan lahum ala fadli tilkal awqati wa ightinami salihil amali fiha, untuk menyadarkan mereka, keluarganya, bahwasanya waktu-waktu tersebut, yaitu dalam hal ini adalah 10 malam terakhir Ramadan, adalah waktu yang sangat utama, sehingga Rasul membangunkan keluarganya. Juga untuk amal-amal yang lain, tidak hanya sholat, boleh dengan baca Quran, perbanyak zikir dan doa, terutama bagi yang berhalangan, ya, tidak bisa sholat karena haid atau karena sakit, mungkin tidak bisa sholat berjamaah atau tidak bisa sholat berlama-lama, maka boleh diganti dengan ibadah-ibadah yang lain. Wa rawat Tirmidzi min hadithi Zainab binti Ummi Salamah. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Zainab binti Ummi Salamah.
lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min ramadhana asyratu ayyamin yada'u ahadan min ahli baitihi yutiqul qiyama illa aqamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Ramadan tinggal 10 hari terakhir, beliau tidak membiarkan salah satu di antara anggota keluarganya kecuali pasti beliau bangunkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah hadis ini yang pertama, at-targhibu fi ightinamil awqatil fadilati bil a'malis salihah. Hadis ini menunjukkan targhib, motivasi, dorongan yang kuat bagi kita fi ightinamil awqatil fadilah, untuk memanfaatkan, mengoptimalkan waktu-waktu utama, waktu-waktu yang memang Allah pilih ya sebagai waktu-waktu terbaik bil a'malis salihah, untuk melakukan amal saleh. Yang kedua, faedah hadis ini yustahabbu, sangat disukai, sangat dianjurkan. Meskipun tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Apa itu? Ihya'ul lail, yaitu menghidupkan malam. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Wala siyyamal ashru al-awakhiru minhu, terutama 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-100. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah kita sampai ke hadis yang ke-100 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis ke-6 pada bab mujahadah. As-sadisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ke-6 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Wa fi kullin khairun. Bacanya saya ingatkan adalah wa fi kullin khairun. Lamnya tanwin, wa fi kullin khairun, dan pada keduanya, baik yang kuat maupun yang lemah, karena sama-sama beriman ada kebaikannya. Tetapi yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Lalu Rasul melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah, antusiaslah terhadap apapun yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan jika kamu mengalami musibah yang menimpamu, sesuatu yang tidak kamu sukai, yang tidak kamu harapkan, atau yang tidak sesuai dengan rencanamu, fala taqul, jangan kamu katakan law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Coba saya lakukan ini, pasti jadinya akan begini dan begini. Nah, ini kata Rasul, jangan katakan itu. Walakin, tapi qul, katakanlah, qaddarallahu, Allah telah menetapkan, Allah telah mentakdirkan. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki Dia akan melakukannya. Itulah yang terjadi. Mengapa? Fa inna law, karena
kata seandainya itu taftahu amal syaitan, bisa membuka kerja setan, bisa membuka fungsi setan untuk menyesatkan kita, memberi peluang kepada setan untuk bekerja menyesatkan kita. Kalau kita mengatakan, coba ya seandainya saya lakukan ini, pasti tidak akan terjadi ini, pasti yang terjadi itu dan itu. Nah, jangan katakan itu kalau sudah terjadi. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, bayanu ma'ani mufradatil hadis. Kita lihat penjelasan kosakata hadis ini. Yang pertama al-qawi, ya, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, yaitu al-qawiyul badani wan nafsi al-madi al-azimah. Yang dimaksud dengan kuat di sini adalah kuat badan dan jiwa. Jadi tidak hanya badan. Bahkan kalau kuat badan tapi tidak digunakan untuk ketaatan, yang percuma, tidak lebih baik daripada mukmin yang lemah. Jadi kekuatan badan harus diiringi dengan kekuatan jiwa. Wan nafs artinya kekuatan untuk mengontrol hawa nafsu. Al-madi al-azimah, yang punya tekad atau azimah, azam yang lancar, yang move on, ya, membuat dia selalu bergerak, ya, tidak diam. Alladzi yasluhu lil qiyami bi wadhaifil ibadat, yang semua itu, ya, kekuatan badan, jiwa dan tekad, itu membuat orang ini layak atau laik untuk melaksanakan tugas-tugas ibadah. Minal haji, berupa haji misalnya, ya. Tentu saja haji ini ibadah yang memerlukan kekuatan fisik. Tapi orang yang kuat fisiknya kalau nggak punya niat, tidak punya tekad untuk ibadah haji juga tidak akan pergi haji. Bahkan mungkin sudah hartanya banyak tapi sayang untuk pergi haji padahal sudah mampu. Wassaum juga kuat untuk puasa. Termasuk wal amri bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini perlu kekuatan fisik, kekuatan badan, dan juga mental, dan juga keberanian. Apalagi nahi munkar, ini pasti melarang orang lain berbuat kemungkaran. Kalau dengan kekuasaan, ya, kalau dia punya kekuasaan dengan kekuasaannya, kalau dia punya wibawa dan kedudukan, ya, dengan kedudukannya, dengan wibawanya, dengan omongannya, ini pasti memerlukan keberanian, kekuatan mental. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain, ya, amal-amal soleh yang lain. Mimma yaqumu bihiddin, seluruh amal yang membuat agama ini tegak. Iman dan kebajikan itu menjadi tegak. Itu kalau dilakukan oleh seorang mukmin yang kuat, itu lebih baik. Sedangkan wadha'ifu, yang dimaksud dengan mukmin yang dhaif, yang lemah, adalah yang sebaliknya. Yang lemah badannya, atau lemah mentalnya, atau keberaniannya, azamnya. Meskipun kata Rasul, wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing, baik yang kuat maupun yang lemah itu, khairun, ada kebaikan. Mengapa? Lishtirakihima bi aslil iman. Kenapa? Karena sama-sama mukmin, dua-duanya beriman. Jadi karena masing-masing punya irisan iman, maka iman itu pasti membawa kebaikan. Tetapi yang qawi lebih baik daripada yang dhaif. Kemudian kata Rasul, wasta'in billah, ihris ala ma yanfa'uka, antusiaslah, bersemangatlah untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ai utlubil ma'unata minhu, mintalah bantuan kepada Allah. Wa tawakkal alaih, bertawakallah kepada Allah.
wala ta'tamid ala harakatika wala ala asbabika. Dan jangan sekali-kali bergantung atau mengandalkan gerakan usahamu dan faktor sebab akibat yang kamu lakukan. Jangan andalkan itu. Tetap meskipun kita berusaha untuk menggapai apapun yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, tapi jangan pernah hati kita mengandalkan usaha, tapi tetap andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap minta keberhasilan itu kepada Allah di samping berusaha. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah atau jangan bersikap lemah. Maksudnya adalah wala tufarrid fi talabi ma yanfa'uka. Jangan kurang usaha untuk menggapai manfaat itu. Jadi kurang usaha juga jangan. Kenapa? Karena kalau kurang usaha atau merasa tidak mampu berusaha, apalagi kalau sudah merasa tidak mampu, jadi baru kita katakan kita tidak mampu setelah seluruh daya upaya memang kita kerahkan, sehingga batasnya itu sudah mencapai limit, ya. Sudah mencapai batas usaha kita. Jadi wala tufarrid, jangan kurang usahanya. Kenapa? Fatula mu'alat tafrid. Orang yang tidak berusaha atau usahanya sedikit itu berhak untuk dicela, sehingga engkau dicela karena kurang usaha. Syar'an wa 'adatan, dicela menurut syariat maupun menurut kebiasaan orang lain, terutama kebiasaan orang-orang yang rajin, yang berusaha dengan sekuat tenaga. Kita menjadi berhak untuk dikritik atau dicela. Jangan kurang usaha kita. Begitu pula secara syariat kita wajib berusaha maksimal. Lalu juga dalam hadis ini Rasul mengatakan, fala taqul, kalau kamu mengalami musibah yang sudah kamu usahakan, ingin kamu raih manfaat atau cita-cita yang ingin kamu raih, ternyata saat itu tidak berhasil, sudah buat target waktu, misalnya waktunya sudah datang, waktu target, ya, pemenuhan itu sudah datang tapi belum berhasil, maka tentu saja itu tidak kita sukai. Dia bisa dikatakan sebagai musibah. Maka jangan kamu katakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya saya lakukan ini pasti hasilnya akan lain, akan begini. Nah, ini tidak boleh. Mengapa? Karena berarti kita memastikan bahwa usaha kitalah yang menghasilkan hasil. Itu tidak boleh. Sebab hasil itu adalah di tangan Allah, bukan karena usaha. Tanpa usaha pun kalau Allah berkehendak, Allah bisa ngasih kita. Jadi ghaflatun an haqa'iqil umur. Jadi kita mengatakan itu berarti kita lalai dari hakikat yang terjadi. Nah, ini mungkin kita sering mendengar istilah syariat dan hakikat. Jadi syariatnya adalah kita harus berusaha, itu syariatnya. Tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan hasil tidak bergantung kepada usaha. Jadi ketika kita mengatakan kalau saya melakukan ini, seandainya saya lakukan ini pasti akan berhasil, itu berarti kita melupakan hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menetapkan sesuatu tidak harus dengan sebab akibat. Allah tidak terikat dengan sebab akibat. Jadi ghaflatun an haqa'iqil umur, orang yang berkata seperti itu dia lalai dengan hakikat
urusan ini, bahwasanya anna kulla syai'in biqadarin maqdur, bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan, sudah ada ketetapannya. Wa qadarullahi la yahtaju ila ayyi sabab, dan ketetapan Allah sama sekali tidak memerlukan sebab apapun. Allah menetapkan sebab, tapi dia tidak membutuhkan sebab. Ini hakikat yang harus kita pahami. Oleh karena itu, berusahalah, karena usaha adalah syariat, aturan yang Allah tetapkan, kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi hati kita, perasaan kita jangan bergantung kepada usaha. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat yang harus kita fahami. Nah, ketika kita mengatakan lau, andai, dan seterusnya, ini taftahu amal syaitan, kata Rasul, membuka kerja setan, membuka peluang setan untuk merusak akidah kita, merusak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bisa membuat kita bersedih, berlarut-larut, lalu tidak move on. Nah, tetapi kalau seandainya yang kita lakukan melihat masa lalu adalah mengevaluasi, jadi faktor sebab akibat itu boleh kita evaluasi. Seharusnya saya melakukan ini, seharusnya saya tidak melakukan itu, boleh. Tetapi jangan memastikan seandainya saya lakukan pasti berhasil. Nah, memastikan ini berarti kita lalai dari hakikat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan sebab apapun untuk mentakdirkan sesuatu. Jadi taftahu amal syaitan maknanya wasawisahu, kita membuka was-was setan. Setan yang membisikkan kita berbagai hal yang dampaknya mufdiyati ilal khusran, membuat kita rugi dari keyakinan kepada takdir Allah, rugi dari keimanan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang segala-galanya, bahwa sakit kita sembuh karena Allah, bukan karena obat, bahwa berhasil karena Allah, bukan karena usaha kita. Tapi usaha itu wajib, berobat itu wajib, karena dia adalah syariat yang Allah tetapkan. Faedah hadis ini yang pertama, innal quwwata wad-dha'fa innama huwa bin nisbati limujahadatin nafsi wal muhafazati 'ala at-ta'ah wa fi'li ma yanfa'un nasa wa daf'i syarri anhum. Bahwasanya kekuatan dan kelemahan itu diukur dari sejauh mana mujahadah kita, kesungguhan diri kita, mujahadatun nafs, kesungguhan diri kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi kalau kita mampu mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu, maka pada hakikatnya kita kuat. Kalau kita tidak mampu, berarti kita lemah. Meskipun badan kita secara fisik kuat. Wal muhafazati 'ala ta'ah, juga sejauh mana kita menjaga ketaatan kita kepada Allah. Orang yang mampu menjaga stabilitas secara relatif, dia bisa menjaga ketaatannya, itulah orang yang kuat. Wa fi'li ma yanfa'un nas, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Wa daf'i syarri anhum, juga melakukan perbuatan yang bisa menolak atau mencegah keburukan mengenai orang lain, mengenai diri, keluarga, dan orang lain. Inilah standar kekuatan ya, menurut syariat. Yang kedua, yajibu 'alal insani an yahrisa 'ala ma fihi naf'uhu min amri ad-dini wad dunya. Wajib bagi setiap manusia, apalagi seorang muslim, untuk antusias, untuk concern ya, untuk memperhatikan semua yang bermanfaat bagi dirinya. Min amri din, baik urusan agama, wad dunia, maupun urusan dunianya. Jadi tidak hanya urusan agama, juga urusan dunia.
apa yang bermanfaat bagi kita, itu harus kita berusaha semangat meraihnya. Bihaitsu, untuk apa? Yasunu dinahu, menjaga agamanya. Wa iyalahu, juga menjaga kehormatan keluarga. Wa makarimi akhlaqihi, dan juga akhlaknya. Misalnya orang yang tidak berusaha mencari rizki yang halal, tidak punya semangat untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, ini berarti dia tidak menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Apalagi itu dibuktikan kemudian dia menjadi beban orang lain, minta-minta kepada orang lain. Maka dia harus meningkatkan semangatnya untuk mencari rizki, karena rizki itu bermanfaat bagi diri dan keluarga. Wa an yasta'ina ala dzalika billahi ta'ala, dan dalam melakukan usaha itu dia harus tetap meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengandalkan Allah dan tidak mengandalkan usahanya, mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sikap seperti ini itu manfaatnya adalah kalau kita berhasil, kita tidak sombong. Kita yakin betul bahwa apa yang kita peroleh ini semata-mata anugerah dari Allah, bukan karena usaha kita. Dan ketika kita gagal juga kita tidak kecewa berlebihan, tapi kita tetap mengembalikan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, fil hadithi irsyadun ila dawa'i inda wuqu'il maqdur. Di dalam hadis ini ada arahan berupa obat yang bisa membuat kita sehat kalau terjadi al-maqdur, hal yang ditakdirkan oleh Allah yang secara manusiawi tidak kita harapkan atau tidak menyenangkan kita. Maka Rasulullah SAW memberikan dawa di sini, obat agar kita tidak kecewa. Wadzalika, obatnya adalah bitaslimi li amrillah, berserah diri kepada putusan Allah. Warridha biqadaihi wa qadarih, ridha dengan qada dan qadarnya. Qada itu adalah ketetapan sejak azali sesuai dengan ilmu Allah. Qadar itu adalah implementasinya sesuai waktunya dan momennya yang pas. Itu qadar, dengan rinci kapan waktunya, berapa besarnya, ya, kemudian kepada siapa, untuk siapa, dan seterusnya. Itu qadar secara rinci. Jadi kita ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal i'radi 'anil iltifati lima madha, dan jangan terlalu menengok ke belakang. Maksudnya adalah menangisi masa lalu berlebihan, trauma masa lalu yang berlebihan. Ini jangan seperti itu. Fa inna dzalika yaqulu ilal khusran, karena hal itu bisa membuat kita merugi secara kejiwaan, rugi tidak punya semangat beramal, dan juga rugi seperti tidak ridha dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita baca dan kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Kita mulai dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Imam Nawawi. Allahumma ja'alhu fi 'illiyyin. Allahumma ighfir liwalidayhi wa masyayikhihi wa ahbabihi wal muslimina ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Sekaligus pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.